Pernah nggak Anda tiba-tiba dapat uang, bantuan, atau kabar baik, padahal Anda nggak minta, nggak berharap, tapi datangnya begitu aja? Itu bukan kebetulan, itu bukan keberuntungan, tapi itulah cara Allah menunjukkan cintanya, lewat rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Di video ini kita akan bahas amalan-amalan rahasia yang bisa jadi pembuka rezeki luar biasa, yang mungkin selama ini Anda anggap sepele. Jangan skip, karena bisa jadi ini jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, pernahkah kita mengalami suatu kejadian di mana kita benar-benar sedang kehabisan cara, kehabisan daya, dan kehabisan harapan, tapi tiba-tiba pertolongan Allah datang dengan cara yang tak kita sangka-sangka? Mungkin dalam bentuk seseorang yang memberi bantuan, mungkin dalam bentuk peluang yang tiba-tiba datang, atau bahkan hanya dengan satu ucapan, satu langkah kecil, namun efeknya besar. Itulah rezeki yang tak terduga, itulah janji Allah yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran surat Al-Talaq ayat 2-3. Ayat ini begitu dahsyat. Rezeki itu bisa datang dari arah yang tidak pernah kita hitung, tidak kita pikirkan, tidak masuk dalam logika manusia, tapi masuk dalam kehendak Allah yang Maha Kuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar, dan sore hari kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran dari hadis ini, burung tidak menunggu rezeki di sarangnya, ia berusaha, tapi keberhasilan rezekinya bukan karena kekuatan burung itu, tapi karena tawakal. Mari kita ungkap satu persatu rahasia agar rezeki tak terduga itu nyata dalam hidup kita. Yang pertama, takwa sebagai kunci utama. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat At-Talaq tadi, kunci pertama adalah takwa. Bukan semata kerja keras, tapi kerja keras yang dibingkai dalam ketaatan kepada Allah. Takwa itu bukan hanya salat, tapi juga kejujuran dalam berdagang, menjaga lisan, tidak mengambil yang haram, menjaga diri dari dosa. Kedua, tawakal sebagai pasrah tanpa putus asa. Tawakal bukan menyerah. Tawakal adalah percaya penuh kepada Allah setelah kita melakukan yang terbaik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tawakal itu seperti burung yang membentangkan sayap.
Ia tidak akan terbang kalau hanya menunggu angin. Ketiga, istighfar dan taubat. Rezeki sering tertahan karena dosa yang tak disadari. Istighfar membuka langit dan menenangkan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Bayangkan, hanya dengan istighfar, hujan turun, harta bertambah, anak menjadi berkah. Keempat, silaturahmi dapat memperluas pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang rezeki datang lewat saudara, sahabat, atau relasi yang kita jaga. Silaturahmi itu seperti jembatan yang bisa menyambungkan kita dengan rezeki yang telah Allah siapkan. Kelima, sedekah yang menjadi sebab menarik keajaiban. Sedekah bukan mengurangi harta, sedekah justru memancing rezeki dari langit. Rasulullah SAW bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Dalam logika manusia, sedekah mengurangi harta, tapi dalam logika iman, sedekah menambah dan membersihkan harta. Keenam, doa sebagai senjata rahasia orang beriman. Berdoalah walau rezekimu sedang lapang, berdoalah walau hatimu sedang kuat, karena sejatinya semua itu bukan milik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Contoh nyata rezeki tak terduga adalah seseorang yang tiba-tiba dapat pekerjaan setelah membantu orang tua tanpa pamrih. Orang yang sedekah uang terakhirnya, tapi pulang dapat bantuan dari yang tak dikenal. Seorang ibu yang terus berdoa untuk anaknya, dan anak itu tiba-tiba mendapat beasiswa. Semua kisah nyata, bukan mitos, tapi janji Allah yang bekerja di balik layar. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya, maka juga dengan ilmu." Ilmu akan menuntun kita agar tahu mana jalan rezeki yang halal, mana yang berkah, dan mana yang justru tampak besar namun menjerumuskan. Sahabat Tafakkur Channel, rezeki itu bukan semata uang. Rezeki itu bisa dalam bentuk kesehatan yang tak disadari, waktu luang, hati yang tenang, anak yang soleh dan solehah, suami atau istri yang mendukung, ilmu yang bermanfaat, dan kesempatan beribadah tanpa hambatan. Rezeki tak terduga itu nyata, tapi bukan datang dengan malas dan menunggu. Ia datang kepada orang yang bertakwa, bertawakal, beristighfar dan taubat, menjaga silaturahmi, gemar bersedekah, dan rajin berdoa. Jangan remehkan amalan kecil, jangan meremehkan doa yang tampak sederhana. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena dari situlah Allah sering membukakan rezeki yang tak pernah kita duga. Semoga kita semua termasuk orang yang diberi rezeki yang halal, berkah, cukup, dan tidak memberatkan hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.